Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ilviriana dari mahasiswa Universitas Negeri Padang. Hari ini kita belajar materi seni lukis media kering. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu membuat lukisan dengan media atau bahan kering seperti pensil, charcoal, ballpoint, dan bahan lainnya menggunakan teknik arsir, dusel, outline, dan teknik lainnya. Dengan tujuan pembelajaran yaitu 1.1 menjelaskan konsep seni lukis media kering, 1.2 mengidentifikasi berbagai teknik melukis dengan media kering, 1.3 membuat karya seni lukis media kering dengan berbagai teknik. Nah, mari kita simak materi seni lukis media kering. Pertama, kita harus memahami pengertian seni lukis. Apa sih pengertian seni lukis yang Anda ketahui? Mungkin dari beberapa Ananda mengetahui tentang pengertian seni lukis. Menurut Wiratno mengungkapkan, seni lukis dapat dikatakan sebagai suatu ungkapan pengalaman estetik seseorang yang dituangkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan media rupa yaitu garis, warna, tekstur, shape, dan sebagainya. Dan menurut Mike Susanto menjelaskan seni lukis merupakan bahasa ungkap dari pengalaman artistik maupun ideologis yang menggunakan garis dan warna guna mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi, gerak, ilusi maupun ilustrasi dari kondisi subjektif seseorang. Jadi dapat disimpulkan seni lukis adalah cabang seni murni dan merupakan hasil ungkapan subjektif dari pengalaman artistik seseorang yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan medium rupa yaitu garis, warna, tekstur, dan bentuk. Nah, kita sudah mengetahui tentang pengertian seni lukis. Kemudian, apakah definisi seni lukis media kering? Melukis pada media kering biasanya disebut dengan melukis teknik kering, yaitu melukis dengan menggunakan bahan dalam keadaan kering. Dengan kata lain, tidak ada campuran bahan cair atau yang bersifat basah saat proses melukis. Praktik penggunaannya digoreskan langsung pada permukaan bidang gambar. Biasanya, melukis dengan teknik kering sering diaplikasikan pada media kertas. Nah, Ibu sudah menjelaskan konsep seni lukis media kering. Selanjutnya yaitu mengidentifikasikan teknik-teknik melukis media kering. Teknik melukis merupakan langkah-langkah khusus dalam berkarya seni lukis yang diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi seseorang yang ingin menekuni bidang seni lukis. Dalam berkarya seni lukis diperlukan pengetahuan tentang teknik-teknik melukis untuk mempermudah proses melukis. Berikut ini teknik-teknik dari seni lukis media kering. Yang pertama yaitu teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik yang lebih menekankan pada kekuatan garis yang mana teknik arsir kemudian dilakukan dengan menggoreskan alat tulis secara berulang-ulang hingga membentuk sebuah objek yang luar biasa. Terdapat macam-macam teknik arsir, yaitu arsiran hatching. Arsiran hatching atau arsiran satu arah merupakan teknik yang paling dasar dalam membuat sebuah arsiran dengan menggoreskan alat tulis yang membentuk garis sejajar secara berulang-ulang. Caranya dengan membuat garis sejajar dengan cara berurutan. Saat menggunakan teknik ini, seseorang harus memperlihatkan jarak antar garis. Sebab semakin rapat dan padat garisnya, maka hasil arsirannya juga akan semakin bagus. Lalu yang kedua, arsiran cross hatching. Teknik arsiran silang atau cross hatching adalah arsiran yang mirip dengan hatching, akan tetapi ini membentuk goresan dengan garis silang yang dapat digunakan untuk membuat bayangan dari sebuah objek. Lalu yang ketiga, arsiran stippling. Teknik arsiran titik atau stippling merupakan teknik yang mirip dengan pointillis, yakni arsiran yang membentuk titik-titik kecil yang berguna untuk menajamkan
efek gelap pada sebuah lukisan. Caranya adalah dengan membuat kerapatan titik-titik yang berbeda pada suatu bidang. Teknik ini kemudian berfungsi dalam menajamkan efek gelap terang pada suatu objek. Yang keempat, arsiran sekumbling. Teknik arsiran coret bebas atau sekumbling yaitu teknik arsir yang menggunakan goresan dengan bentuk coretan tak beraturan atau bebas. Teknik coretan bebas merupakan teknik coretan bebas mempunyai karakter dengan permukaan yang kasar. Yang kelima yaitu arsiran blending atau smudging. Blending adalah gradasi halus yang dihasilkan sesuai jumlah tekanan yang diberikan kepada medium dan kemudian dicampurkan untuk menghasilkan bentuk susunan yang halus. Mempermudah saat melakukan blending warna, kamu dapat menggunakan blending tools untuk menghaluskan permukaan arsiran. Contoh alatnya bernama paper stamp. Lalu yang kedua, teknik Dussel. Teknik Dussel memiliki tujuan yang sama dengan teknik arsir, yaitu untuk membentuk kesan bentuk tiga dimensi dengan gelap terang pada sebuah karya seni lukis, tetapi terdapat perbedaan dalam proses pengerjaannya. Dussel dibuat dengan menggoreskan pensil berkarakter lunak dan pekat, kemudian selanjutnya hasil goresan itu diusap dengan bahan lembut seperti kain atau tisu, sehingga akan membentuk kesan gelap terang yang lembut. Teknik yang ketiga yaitu teknik pointillist. Teknik pointillist adalah teknik melukis yang dikembangkan oleh seniman Prancis pada akhir abad ke-19. Teknik ini menggunakan titik-titik kecil warna-warni yang ditempatkan dalam pola untuk membentuk gambar. Perbedaan teknik pointillist dengan stippling adalah warna. Tentu saja akan memberikan citra yang berbeda dengan hanya sekedar gelap terang. Contohnya yaitu warna merah dicampurkan dengan warna kuning, maka menghasilkan warna oranye. Oleh karena itu, kita lebih mengenal dengan teknik pointillist pada seni lukis seperti pelukis Vincent van Gogh. Lalu yang keempat yaitu teknik outline. Teknik outline dalam seni lukis adalah salah satu metode dasar yang digunakan untuk menentukan garis-garis atau batas-batas dari objek atau elemen dalam lukisan. Teknik ini membantu dalam menggambar atau melukis dengan lebih terstruktur dan memastikan komposisi lukis tetap teratur sepanjang proses. Outline digunakan untuk menentukan bentuk dasar dari objek atau subjek yang akan dilukis. Dengan menggarisbawahi outline, seorang pelukis dapat mengatur proporsi dan posisi objek secara lebih akurat sebelum mengembangkan detail lebih lanjut. Teknik yang kelima yaitu teknik kombinasi. Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan karya seni lukis tidak terbatas pada satu jenis teknik saja. Tiap pelukis dapat menggunakan kombinasi dari berbagai teknik untuk membuat karya yang diharapkan. Sebagai contoh yaitu kombinasi dari teknik pointillist dan arsir. Dengan mengkombinasi teknik, maka akan diperoleh hasil yang lebih menarik. Setelah kita mengetahui tentang teknik-teknik seni lukis media kering tersebut, kita harus mengetahui alat dan bahan untuk membuat karya seni lukis media kering. Mari Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu arang. Arang merupakan salah satu jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan alat lukis, yaitu bahan pensil charcoal. Arang yang dipakai untuk melukis dapat dalam bentuk arang alami, dan dapat juga arang yang telah diolah menjadi pensil charcoal. Charcoal atau arang ini memiliki 3 pilihan bentuk dan 3 pilihan tekstur. Bentuk charcoal berupa bubuk, pensil, dan seperti krayon. Sedangkan teksturnya terdapat pilihan lembut, medium, dan keras. Kemudian yang kedua yaitu pensil. Pensil merupakan alat tulis yang sangat penting untuk membuat sketsa gambar atau objek. Untuk merancang sebuah gambar dapat digunakan pensil keras, misalnya pensil HB. Coretan yang dihasilkan pensil HB tidak terlalu terang, sehingga sangat cocok untuk merancang sketch awal sebelum tahap penyempurnaan gambar. Tahap berikutnya menggunakan pensil lunak 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B.
Pensil jenis B ini memiliki sifat lunak dan hasilnya lebih pekat sehingga cocok untuk teknik arsir atau dusel. Lalu yang ketiga yaitu pensil warna. Pensil warna dibuat dengan banyak pilihan warna yang dapat digunakan untuk menggambar dan juga mewarnai. Yang keempat yaitu pulpen, digunakan untuk menggambar ilustrasi dengan garis-garis yang tegas. Yang kelima yaitu penghapus, merupakan alat kedua setelah pensil yang dibutuhkan untuk menggambar ilustrasi. Penghapus merupakan alat kedua setelah pensil yang dibutuhkan untuk menggambar. Ketika terjadi kesalahan saat menggambar, maka dapat menggunakan penghapus untuk menghilangkan sketsa atau goresan yang tidak dibutuhkan. Penghapus yang baik untuk menggambar adalah penghapus yang lunak dan lentur, agar dalam membersihkan goresan-goresan pensil bisa mengurangi resiko merusak kertas. Yang keenam yaitu blending stamp atau paper stamp. Blending stamp atau paper stamp adalah sebatang kertas lembut yang digulung rapat dengan dua ujung runcing. Alat ini digunakan untuk mencampur, mengoleskan, atau mengotori grafit, arang, atau media serupa. Alat ini bekerja sangat baik untuk mencampurkan area yang luas dan bahkan area yang kecil, yang memperluas detail dan memungkinkan kita memiliki kontrol lebih dari alat pencampuran lain. Lalu yang ketujuh yaitu kertas, mempunyai berbagai jenis karakter, tebal atau tipis, halus atau kasar, lembut atau keras. Kertas dengan berbagai jenisnya dapat digunakan pembuatan karya seni lukis. Itulah alat dan bahan dari seni lukis media kering. Anak-anak sekalian, sebelum kita membuat karya seni lukis media kering, kita harus mengetahui langkah-langkah membuat karya seni lukis media kering. Langkah-langkah dalam melukis adalah hasil karya yang diciptakan dengan media yang menggunakan titik, garis, bidang, warna, tekstur, volume, dan ruang dalam bidang dua dimensi. Dalam seni lukis dikenal bermacam-macam aliran. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh seorang pelukis dalam membuat gambar. Berikut ini langkah-langkah dari seni lukis media kering. Yang pertama yaitu memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif, dapat ditempuh dengan cara mencari referensi, mempelajari atau membaca buku, mengunjungi kegiatan pameran atau museum, melihat objek secara langsung, dan mengembangkan imajinasi. Objek yang akan Ibu lukis yaitu objek manusia. Langkah yang kedua yaitu memilih bahan dan alat. Alat yang Ibu siapkan yaitu berupa pensil, penghapus, paper stamp, dan bahan utamanya yaitu kertas. Langkah yang ketiga yaitu membuat sketsa. Di sini Ibu membuat skala agar mempermudah dalam membuat sketsa. Lalu yang keempat yaitu menentukan teknik. Di sini Ibu memakai teknik arsiran dengan macam arsiran yaitu arsiran hatching, cross hatching, dan blending. Setelah Ibu melukis bagian mata, alis, dan kening, selanjutnya Ibu melukis di bagian bibir.
Setelah ibu melukis bagian bibir, selanjutnya ibu melukis di bagian rambut. Arsiran rambut sesuaikan dengan referensi. Lalu tahap terakhir yaitu menyempurnakan lukisan. Tahap ini dilakukan harus dengan sangat rapi. Demikian dari materi seni lukis media kering. Semoga video pembelajaran yang Ibu berikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.